Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alda Yusuf dengan NIM 1314220003. Saya dari kelas 3. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Motivasi dalam Organisasi. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi secara umum adalah proses yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi dapat berasal dari dalam diri seseorang dan dari luar diri seseorang. Motivasi sangat penting bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Orang yang termotivasi akan lebih bersemangat dan gigih dalam berusaha mencapai tujuannya. Motivasi juga dapat membantu seseorang untuk menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan yang dihadapi. Motivasi bisa berasal dari mana saja, entah itu dari dalam diri sendiri, dan kita juga bisa termotivasi oleh kata-kata orang lain, bahkan kita juga bisa termotivasi dengan lirik dari sebuah lagu. Yang kedua, jenis-jenis motivasi. Motivasi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik muncul karena seseorang merasa senang dan puas melakukan suatu tindakan. Contoh motivasi intrinsik adalah belajar karena ingin tahu, berolahraga karena ingin sehat, atau bermain musik karena ingin mengekspresikan diri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi ekstrinsik muncul karena seseorang ingin mendapatkan sesuatu, seperti penghargaan, pujian, atau uang. Contoh motivasi ekstrinsik adalah belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, bekerja untuk mendapatkan gaji, atau berolahraga untuk mendapatkan medali. Yang berikutnya, teori-teori motivasi. Teori X dan Y, MC Grigor. MC Grigor mengemukakan dua teori motivasi yang dikenal dengan teori X dan teori Y. Teori X yang menyatakan bahwa karyawan pada dasarnya malas dan tidak suka bekerja. Oleh karena itu, perlu ada kontrol dan pengawasan yang ketat dari pimpinan untuk memotivasi karyawan. Teori Y menyatakan bahwa karyawan pada dasarnya rajin dan suka bekerja. Oleh karena itu, pimpinan harus memberikan kepercayaan dan kesepakatan kepada karyawan untuk berkembang. Yang kedua, teori motivasi dua faktor Herzberg. Friedrich Herzberg mengemukakan teori motivasi dua faktor, yaitu faktor Higini dan faktor motivator. Faktor Higini adalah faktor-faktor yang dapat mencegah ketidakpuasan karyawan, seperti gaji, tunjangan, dan kondisi kerja. Faktor motivator adalah faktor-faktor yang dapat memotivasi karyawan, seperti pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Baik, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.